Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Muhaimin, NIM 459. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian pendidikan yang saya buat, yaitu yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Smart APPS Creator untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 1 SD. Baik, langsung saja kita ke bab 1, yaitu pendahuluan, yaitu yang pertama itu latar belakang. Latar belakang saya mengambil penelitian ini yaitu permasalahan terbesar yang dihadapi peserta didik di sekolah dasar saat ini adalah kemampuan membaca masih rendah. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas 1 serta observasi di SDN 5 Skuro, rata-rata kemampuan siswa dalam membaca masih cukup rendah, sehingga banyak dari peserta didik yang nilainya masih di bawah KKM. Berbagai program telah dilakukan untuk mengembangkan minat baca pada level yang tinggi, namun rupanya masih belum memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan minat baca siswa. Atas dasar itu, diperlukan media pembelajaran digital dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang pesat saat ini, seperti smartphone berbasis Android. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya untuk mengembangkan media pembelajaran yang menarik minat para siswa dalam meningkatkan kemampuan membaca, khususnya melalui media pembelajaran berbasis Smart App Creator. Melalui media pembelajaran tersebut diharapkan para siswa akan dapat mengembangkan dan merangsang kemampuan literasi membaca dan juga dapat meningkatkan pengetahuan mereka. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya buat yaitu apakah media pembelajaran berbasis Smart App Creator dapat meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 1 SDN 5 Skuro. Baik, selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, menguji validitas media pembelajaran berbasis Smart App Creator menurut para ahli materi dan media. Yang kedua, menguji tingkat kepraktisan media pembelajaran Smart App Creator. Yang ketiga, menguji tingkat efektivitas media pembelajaran Smart App Creator terhadap peningkatan kemampuan membaca siswa kelas 1 SD. Selanjutnya yaitu manfaat dari penelitian ini, yaitu yang pertama, mampu meningkatkan kemampuan membaca siswa melalui media pembelajaran SAC. Yang kedua, sebagai upaya untuk meningkatkan prestasi melalui kemampuan membaca siswa melalui media SAC. Oke, next kita ke bab kedua yaitu kajian pustaka, yaitu yang pertama kajian teori. Kajian teori dalam penelitian ini yaitu yang pertama penelitian pengembangan, yang kedua media pembelajaran, tiga pengembangan media pembelajaran, keempat manfaat dan fungsi media pembelajaran, kelima kegunaan media pembelajaran, yang keenam pengertian membaca, yang ketujuh Smart App Creator. Baik, selanjutnya penelitian relevan, yaitu yang pertama penelitian sebelumnya oleh Widodo et al. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa multimedia interaktif yang dikembangkan efektif untuk meningkatkan literasi sains siswa, dan hasil rata-rata siswa dari kedua sekolah memberikan tanggapan yang positif terhadap kualitas multimedia interaktif berbasis gadget. Yang kedua yaitu oleh Koirudin et al. 2021 dalam penelitiannya mengenai peningkatan hasil belajar selama pandemi COVID-19 dengan menggunakan SAC, menunjukkan bahwa penerapan mobile learning menggunakan SAC efektif untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Yaitu yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Widya Stika, Hidra Cipta, dan Syahrul Roji 2021 menyatakan bahwa pengembangan media pembelajaran berbasis Android dengan menggunakan Smart App Creator sebagai software pengembang utama yang menunjukkan hasil positif terhadap kemampuan pemahaman konsep anak didik. Perbedaan dari ketiga penelitian tersebut yaitu saya akan menguji dalam tingkat kemampuan membaca siswa kelas 1 SD.
Oke, kemudian yaitu kerangka berpikir kita awali dengan pendidik ke pembelajaran peserta didik. Setelah itu di pembelajaran peserta didik kita mengalami proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran itu kita menggunakan media pembelajaran. Nah, media pembelajaran itu kita kembangkan, yaitu mengembangkan media berbasis Smart App Creator. Nah, di hasil dari pengembangan kita yaitu berbentuk aplikasi Android. Nah, setelah itu kita terapkan biar pembelajaran menyenangkan dan kemampuan membaca siswa meningkat. Baik, jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian pengembangan, dan prosedur yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan model pengembangan ADI yang terdiri dari 5 tahapan. Desain penelitian menggunakan model pengembangan ADI menurut Branch 2009 dalam buku Batu Bara 2020 terdiri dari 5 tahapan yang harus dilakukan oleh peneliti, yaitu analyze, decide, develop, dan implement, dan evaluate. Tahapan desain penelitian yaitu yang pertama analis, yaitu kita menganalisis kebutuhan. Pada tahap ini peneliti mencari informasi secara langsung. Oke, langsung tahap kedua yaitu persiapan atau desain yang dilakukan oleh peneliti setelah tahapan analisis kebutuhan. Yang ketiga, tahap ketiga yaitu pengembangan, yaitu develop, yang merupakan tahap merealisasikan dari apa yang sudah didesain pada tahap sebelumnya, yaitu menjadi produk yang siap untuk diimplementasikan. Yang tahap keempat yaitu penerapan dari produk. Tahap ini dilakukan apabila dari hasil uji dari tim ahli sudah memenuhi kriteria yang layak untuk digunakan atau sudah melalui tahap revisi. Penerapan dilakukan pada siswa SD kelas 1 SDN 5 Sekuro Jepara. Untuk tahap terakhir yaitu tahap kelima, tahap evaluasi, yang merupakan tahap di mana media Smart App Creator berbasis Android diimplementasikan. Setting dan waktu penelitian. Nah, penelitian ini dilaksanakan di SDN 5 Sekuro yang beralamat di Desa Sekuro, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah pada semester 2 tahun pelajaran 2021-2022. Alasan selain menjalin relasi baik dengan pihak SDN 5 Sekuro, kami juga menemukan permasalahan pada kemampuan membaca siswa kelas 1 SD Negeri 5 Sekuro masih di bawah rata-rata. Nah, kemudian saya mengambil penelitian ini. Oke, selanjutnya populasi dan sampel penelitian. Dalam penelitian yang akan peneliti lakukan, populasinya adalah semua siswa kelas 1 SDN 5 Sekuro, yaitu 25 siswa. Berdasarkan populasi tersebut, maka populasi dari penelitian ini kurang dari 100, sehingga penulis menjadikan semua jumlah populasi menjadi sampel, yaitu 26 siswa atau 26 anak. Oke, kemudian variabel penelitian. Penelitian ini terdapat dua variabel yang diamati, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah media pembelajaran berbasis Smart App Creator sebagai variabel bebas. Sedangkan variabel terikat adalah kemampuan membaca siswa sebagai variabel terikat, yaitu independen. Oke, selanjutnya teknik dan instrumen data. Jenis data pada penelitian pengembangan ini ada dua, yaitu data kuantitatif, merupakan data yang berupa angka yang diperoleh dari hasil validasi materi, validasi media, hasil tingkat kepraktisan media, hasil tes yang dikonversi dalam bentuk angka atau persentase, dan data kualitatif yang merupakan data merujuk pada data yang berupa kata-kata yang diperoleh dari masukan-masukan dari tim ahli media dan materi. Terdapat tiga instrumen pengumpulan data yang dalam penelitian pengembangan ini, yaitu yang pertama menggunakan instrumen berbentuk angket berupa skala Likert untuk mengetahui kevalidan dari media dan materi yang dikembangkan instrumen pengujian. Yang kedua, menggunakan angket berupa respon penggunaan dari media pembelajaran dengan memilih jawaban ya atau tidak.
yang diberikan kepada peserta didik dan guru untuk mengetahui kepraktisan dari media setelah menggunakan media Smart App Creator berbasis Android dalam uji coba produk. Oke, yang ketiga, menggunakan soal tes berupa soal pretest dan soal post-test yang diberikan kepada peserta didik untuk mengetahui keaktifan dari media tersebut. Oke, selanjutnya validitas dan reliabilitas. Validitas kriteria yang mencakup bahwa semakin sering dan tepat dalam menggunakan media pembelajaran Smart App Creator dapat membantu kemampuan siswa dalam membaca. Pengujian reliabilitas diawali dengan menguji validitas terlebih dahulu. Bila pertanyaannya tidak valid hingga persoalan tersebut dibuang, persoalan yang telah valid baru secara bersama-sama diukur reliabilitasnya. Oke, sekarang kita di slide teknik analisis data, yaitu pertama teknik analisis data validasi Smart App Creator. Teknik analisis data yang kedua yaitu data dari respon guru dan peserta didik. Oke, selanjutnya teknik analisis data yang ketiga yaitu yang diperoleh dari hasil pretest dan post-test. Baik, sekian dari hasil pemaparan presentasi proposal penelitian pengembangan yang saya buat, yaitu yang berjudul pengembangan media pembelajaran berbasis Smart App Creator untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 1 SD. Semoga dari hasil pemaparan yang saya paparkan tadi bermanfaat bagi semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.